Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Sinta Amelia Putri akan mempresentasikan draft paper kelompok kami mengenai analisis sentimen masyarakat Indonesia di Twitter terhadap sistem perpajakan Cortex menggunakan metode naive Bayes. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Indira Naila Ramadhani, kemudian ada Cahya Rami Anissa, dan juga ada Audia Faradisa Ansori. Baiklah, pada bab pendahuluan ini di paragraf pertamanya kami menjelaskan mengenai pengertian pajak, di mana pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemudian pada paragraf pertama ini juga kami menjelaskan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, di mana pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan. Tetapi sistem perpajakan di Indonesia ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, administrasi yang rumit, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak. Selanjutnya, pada paragraf kedua, kami menjelaskan mengenai pengenalan Cortex sebagai solusi modernisasi perpajakan, di mana isinya yaitu pemerintah memperkenalkan Cortex untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Tetapi sistem ini juga masih menghadapi kendala seperti antarmuka yang kurang responsif dan juga waktu respon yang masih lambat. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, kami membahas mengenai metode yang akan kami gunakan dalam analisis sentimen paper kami, di mana metode yang akan kami gunakan yaitu adalah metode naive Bayes, karena metode naive Bayes ini sering digunakan dalam analisis sentimen, karena dikenal dengan efisiensinya dalam mengolah data teks. Tetapi metode ini masih memiliki tantangan dalam meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen pengguna. Kemudian untuk paragraf keempat, di mana paragraf ini merupakan paragraf terakhir dari bab pendahuluan, kami membahas mengenai fokus penelitian pada analisis sentimen pengguna Cortex, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna Cortex menggunakan metode naive Bayes berdasarkan data yang dikumpulkan dari aplikasi X atau Twitter. Kemudian pada paragraf ini juga kami membahas mengenai tujuan penelitian dalam meningkatkan pemahaman sistem perpajakan digital, di mana penelitian ini akan mengevaluasi performa model atau metode naive Bayes dalam menganalisis sentimen dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem Cortex sendiri agar lebih optimal bagi pengguna. Selanjutnya masuk pada bab tinjauan pustaka, di mana pada paragraf pertama ini kami membahas mengenai kajian penelitian sebelumnya mengenai analisis sentimen dengan metode yang sama, yaitu metode naive Bayes, di mana beberapa peneliti sebelumnya yang menerapkan metode naive Bayes juga untuk penilaian mereka, seperti penelitian terhadap layanan publik dan isu sosial melalui media sosial Twitter. Kemudian pada paragraf kedua, di sini kami membahas mengenai tahapan metode naive Bayes yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Tetapi peneliti sebelumnya itu tidak hanya menggunakan metode naive Bayes saja, tetapi juga menggunakan metode SVM atau Support Vector Machine untuk penelitian mereka. Kemudian pada paragraf ini juga kami membahas mengenai tahapan-tahapan metode naive Bayes, yaitu yang dilakukan
melalui proses pengambilan data atau crawling, kemudian pembersihan data, dan juga klasifikasi sentimen. Kemudian pada paragraf ini juga kami membandingkan metode naive Bayes dan juga metode SPM, di mana kedua metode ini memiliki proses yang hampir sama, tetapi hanya menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengklasifikasikan sentimennya. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, kami em, membahas mengenai hasil penelitian sebelumnya, di mana metode yang digunakan dalam peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Salim dan Solihin pada tahun 2022 menggunakan metode naive Bayes itu menghasilkan akurasi sebesar 89% dengan 43,6% ulasan bersentimen negatif, kemudian 36,4% positif dan juga 20 netral, yang dimana pada analisis sentimen pada Twitter terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian eh, penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2024 melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal menggunakan metode naive Bayes juga. Tetapi eh, pada jurnal di penelitian ini, mereka tidak mencantumkan presentase detail untuk masing-masing kategori sentimen, hanya saja menyajikan evaluasi model berdasarkan akurasi dan performa klasifikasi. Kemudian, untuk jurnal selanjutnya yang dilakukan oleh Maulana dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang melakukan analisis sentimen terhadap kasus korupsi bansos beras di Twitter menggunakan dua metode, yaitu metode naive Bayes dan support vector machine, ini menghasilkan 58,79% tweet yang memiliki sentimen negatif, kemudian 28,41% positif dan juga 12,8% netral, serta akurasi 66,67% untuk SPM dan 60,61% untuk naive Bayes, yang dimana menunjukkan bahwa metode SVM lebih unggul dalam menangani data teks kompleks pada penelitian mereka. Selanjutnya, pada paragraf ini membahas mengenai masing-masing keunggulan dan kelemahan dalam metode naive Bayes, di mana naive Bayes ini tetap menjadi pilihan populer karena kesederhanaannya dan juga efisiensi dalam pengolahan data besar. Selanjutnya pada paragraf ini kami membahas mengenai relevansi metode naive Bayes dalam penelitian, di mana penelitian ini menggunakan naive Bayes karena kemampuannya dalam menangani data dalam jumlah besar dan juga efisiensi pemrosesan, meskipun ada metode lain yang mungkin memiliki akurasi lebih tinggi. Kemudian pada paragraf terakhir, kami membahas mengenai novelty penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, di mana fokus penelitian ini adalah analisis sentimen terhadap sistem perpajakan digital atau Cortex yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembang sistem perpajakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.